Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan menerangkan sebuah materi, yaitu matematika untuk materi menggambar pecahan kelas 5 SD. Untuk yang pertama adalah bagaimana cara menentukan pecahan dari sebuah gambar ya. Sebagai contoh, saya mempunyai bangun persegi panjang yang jumlahnya 1. Kalau bangun persegi panjang ini saya bagi menjadi 2 bagian, maka nilainya tidak menjadi 1, maka nilainya adalah 1/2 atau kita sebut setengah ya. Lebih kecil dari bangun yang pertama tadi sebelum kita bagi. Jika bangun yang ini kita bagi lagi menjadi 4 bagian, maka nilainya menjadi lebih kecil, yaitu menjadi 1/4 atau kita sebut dengan 1/4. Masing-masing bagian ini nilainya adalah 1/4. Kalau yang di atas ini adalah nilainya 1/2 atau setengah. Kalau kita bagi lagi, misalkan dibagi menjadi 8 bagian yang sama persis, maka tiap-tiap bagian ini nilainya adalah 1/8 atau 1/8. Jadi ini kalau 1/8 ditambahkan semua, maka ketemunya nanti adalah 8/8 atau kita sederhanakan menjadi 1. Kemudian kita bagi lagi menjadi yang lebih kecil lagi, dibagi menjadi 16 bagian yang sama besar. Maka tiap-tiap bagian ini adalah nilainya 1/16 atau 1/16. Begitu cara menentukan pecahan dari sebuah gambar ya. Kita menentukan ini 16 dari mana, karena adalah dibagi 16 bagian yang sama besar. Kenapa di sini penyebutnya 8? Karena satu bagian ini kita bagi menjadi 8 yang sama besar ya. Jadi penyebutnya adalah 8. Kemudian yang ini kenapa penyebutnya 4? Karena ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar, maka penyebutnya menjadi 4. Nah, sebagai contoh yang lain, misalkan ada sebuah bangun yang sudah dibagi 4, nilainya masing-masing adalah 1/4 bagian. Ya, satu bagian ini nilainya 1/4 atau 1/4 bagian. Bagaimana kalau ada pertanyaan, daerah yang diarsir ini nilainya itu berapa? Apakah kita menjawab 1/4 dan 1/4? Ya, tentu tidak ya. Jawabannya bagaimana secara logis? Ya, tentu ini 1/4 bagian ini kita tambah 1/4 bagian yang ini. Caranya bagaimana? Yaitu dengan penjumlahan pecahan ya. 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Ingat, kalau penyebutnya sudah sama, maka tinggal ditulis lagi sama, yaitu 4. Tinggal pembilangnya 1 tambah 1 adalah 2/4. Dengan demikian, dua bagian yang diarsir ini nilainya adalah 2/4, sedangkan yang ini 1/4 dan yang ini adalah 1/4. Sekarang kalau misalkan yang diarsir ada 3 bagian, bagaimana nilai pecahannya? Tentu ya kita jumlahkan semuanya ya, 1/4 tambah 1/4, 1/4. Atau karena ini kita sudah tahu ya, 2 bagian ini nilainya 2/4, boleh 2/4 ditambah 1/4 yang ada di sampingnya. Kita tambahkan saja ya ini ya. 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4. Penyebutnya sudah sama semua, maka hasilnya sama juga. Tinggal pembilangnya yang di atas. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Dengan demikian nilainya adalah 3/4. Kita tulis ya, karena ini yang diarsir 3 bagian maka menjadi 3/4. Contoh yang lain. Sebuah bangun datar yang sudah dibagi 8 bagian yang sama besar, masing-masing bagian itu nilainya 1/8. Sekarang kalau misalkan kita tentukan berapa nilai bagian yang diarsir saja ini, yang diarsir. Kita lihat yang diarsir di sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita tentukan dengan cara menjumlahkan ya.
1/8 ditambah 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8, ada 5 bagian. Karena penyebutnya sudah sama, yaitu 8, 8, 8, maka hasilnya juga sama, penyebutnya 8, tinggal pembilangnya saja kita tambahkan semuanya ya. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 5. Dengan demikian hasilnya adalah 5/8. Jadi ya, nilai pecahan pada bangun yang diarsir itu adalah nilainya atau bagiannya adalah 5/8. Cukup mudah bukan ya? Sekarang menentukan nilai pecahan dari sebuah gambar yang diarsir ini cukup mudah sekali ya. Misalkan ada sebuah gambar yang kita tidak tahu nilainya. Ya, kalau kita lihat ini pasti nilainya berapa? Ya, nilainya adalah 1/5 ya. 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. Karena di sini bangunnya ya dibagi menjadi 5 bagian yang sama besar. Sekarang berapa nilainya daerah yang diarsir saja? Caranya gampang sekali. Kita lihat tadi jumlah seluruh bagian itu ada 5. Nah, 5 ini nanti kita gunakan sebagai penyebutnya. Kemudian yang diarsir ada berapa bagian atau berapa kotak? Yaitu ada 3 kotak atau 3 bagian, maka ini adalah sebagai pembilang. Dengan demikian dapat kita tulis hasilnya adalah 3/5 ya. Ingat 3 ini adalah daerah yang diarsir saja. Kemudian 5 ini adalah seluruh jumlah bagian yang ada. Jumlahnya ada 5. Sekarang contoh yang lain ya. Sekarang pada bangun ini ada 5 bagian yang diarsir. 1, 2, 3, 4, 5. Maka 5 ini nanti sebagai pembilangnya. Kemudian jumlah seluruh kotak atau bagian yang ada adalah jumlahnya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka kita tulis ya 5/10 karena ya 5 ini adalah daerah yang diarsir saja, 10 ini adalah seluruh jumlah bagian yang ada. Contoh yang lain ya, kita lihat jumlah daerah yang diarsir itu ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 bagian, maka 6 ini nanti sebagai pembilang. Kemudian jumlah seluruh kotak atau bagian yang ada kita hitung semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. 14 ini nanti kita gunakan sebagai penyebutnya. Dengan demikian dapat ditulis ya 6/14. Dari ketiga contoh ini ya dapat kita simpulkan ya, cara menentukan pecahan dari sebuah gambar itu gampang sekali. Untuk menentukan pembilang itu diperoleh dari bagian atau kotak yang diarsir. Ya. Di sini pembilangnya adalah 3 karena yang diarsir itu ada 3 bagian atau 3 kotak. Pada bilah pecahan ini yang pembilangnya adalah 5 karena yang bagian diarsir itu ada 5 bagian atau 5 kotak. Sedangkan pembilang ini adalah 6 karena yang diarsir ada 6 bagian. Kemudian untuk penyebut itu diperoleh dari jumlah seluruh bagian kotak atau jumlah seluruh bagian atau kotak yang ada dalam bangun tersebut ya. Ini penyebutnya 5 karena jumlah seluruh kotaknya adalah 5. Penyebutnya 10 karena jumlah seluruh kotak atau bagian ini ada 10 bagian. Kemudian ini jumlahnya 14 karena jumlah seluruh bagiannya ada 14 bagian. Begitu cara menentukan sebuah pecahan ya dari sebuah gambar ya tanpa kita mengetahui itu nilainya berapa tiap-tiap bagi. Cukup mudah bukan? Sekarang ada sebuah bangun ya. Kalau kita lihat di sini ada 3 bangun persegi panjang yang masih utuh. Dan ada satu bagian lagi yang sudah dipecah-pecah, yaitu kemudian yang diarsir ada 4 bagian saja. Maka untuk penulisan pecahannya karena ini masih utuh, maka ini termasuk bilangan bulat ya. Kemudian yang ini adalah sudah pecah. Nah, pecahan ini nilainya berapa? Kita lihat.
Jumlah bagian yang diarsir adalah 4 bagian, kemudian jumlah seluruh bagian atau kotaknya itu ada 5, jadi nanti adalah 4/5. Dengan demikian dapat ditulis 3/4/5. Ini adalah pecahan campuran. 3 ini diperoleh dari jumlah kotak yang masih utuh karena ini tidak dipecah-pecah. Kemudian 4/5 ini adalah dari kotak atau persegi yang sudah dibagi dan yang diarsir adalah 4 bagian, sedangkan jumlah seluruh kotak kecilnya ini ada 5 bagian. Contoh yang lain, di sini ada sebuah lingkaran yang diarsir ada 2 bagian, sedangkan jumlah seluruh bagiannya adalah 7, maka kita dapat tulis pecahannya adalah 2/7. Contoh yang lain, ini ada sebuah lingkaran yang satu masih utuh, kemudian yang satu lagi sudah dibagi menjadi 6 bagian. Pertanyaannya adalah berapa nilai pecahan yang diarsir pada bangun lingkaran tersebut ya. Kalau kita lihat ini masih utuh, jadi nanti ini masih menjadi bilangan bulat, kemudian yang satu lagi sudah dibagi menjadi 6 bagian, sedangkan yang diarsir hanya 3 bagian. Dengan demikian untuk penulisannya adalah karena ini masih utuh adalah bilangan bulat 1. Kemudian ini yang diarsir ada 3. Kita tulis sebagai pembilangnya jumlah seluruh bagian itu ada 6. Maka ditulis 1/3/6 bagian. Sekarang bagaimana cara menggambar pecahan ya? Di sini akan saya jelaskan. Yang pertama adalah menggambar pecahan biasa. Sebagai contoh 1/2 atau kita sebut setengah, kita gambar dalam bentuk lingkaran. Gampang sekali, pertama kita buat sebuah lingkaran, kemudian dari lingkaran ini karena pembilangnya 2 maka kita bagi menjadi 2 sama besar ya. 2 sama besar. Nah, bagian masing-masing bagian ini adalah nilainya 1/2 atau setengah. Bagaimana kalau dalam bentuk persegi atau persegi panjang ya? Tentu sama, prosesnya sama. Kita misalkan ambil sebuah bentuk persegi, ini ada sebuah persegi jumlahnya 1 ya. Karena ini penyebutnya 2 maka kita bagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Masing-masing bagian nilainya adalah setengah. Kalau kita tulis dalam bentuk arsir ya, maka yang kita arsir hanya sebagian saja atau setengahnya saja. Sekarang contoh yang lain adalah 1/3 dan 2/3 kita gambar dalam bentuk lingkaran ya. Bagaimana? Biasa kita buat lingkaran utuh. Kemudian dari lingkaran ini kita bagi berapa? Kita lihat penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah 3, maka lingkaran ini kita bagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Masing-masing bagian ini otomatis nanti nilainya adalah 1/3 ya. Karena hanya diminta 1/3 maka ini bagiannya adalah 1/3. Bagaimana kalau pecahan 2/3 ya, masih sama, ini dibagi 3 lagi berarti nanti ya 1/3 ditambah 1/3. Nah ini yang merah ini nilainya adalah 2/3, lebih besar dari 1/3. Dalam bentuk persegi panjang ya, sepertiga ya sama prosesnya. Ini ada sebuah persegi panjang, kemudian kita bagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Masing-masing bagian ini nanti nilainya adalah 1/3. Karena ini hanya 1/3 saja, maka yang diarsir nanti adalah hanya 1 bagian. Untuk 2/3 sama, yaitu 2 kali lipat ya, atau 1/3 tambah 1/3. Ya, nilainya 2/3. Kalau kita buat dalam bentuk arsiran ya, maka kita arsir hanya 1 bagian saja. Kalau 2/3 digambar dalam bentuk bangun yang diarsir, maka yang diarsir adalah 2 bagian ya, berbeda. Jadi 2/3 tentu lebih besar dari 1/3 ya. Misalkan ini ada sebuah persegi panjang, kita lihat penyebutnya adalah 10, maka kita bagi menjadi 10 bagian dulu yang sama besar.
Nah, masing-masing bagian ini maka otomatis menjadi 1/10, 1/10, 1/10 semuanya. Ya, masing-masing bagian ini nilainya adalah 1/10 atau 1/10. Sekarang kita lihat pembilangnya adalah 6, maka nanti yang diarsir adalah 6 bagian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bagian. Jadi kalau tidak ditulis angkanya maka akan menjadi begini ya. Ini adalah 6 bagian yang kita arsir ya. Jadi 6 ini sebagai pembilang adalah jumlah kotak atau bagian yang diarsir, sedangkan 10 ini adalah jumlah seluruh bagian yang ada atau kotak yang ada dalam bangun tersebut. Mudah-mudahan cukup paham ya cara menggambar pecahan biasa. Bagaimana sekarang kalau menggambar pecahan campuran ya? Sebagai contoh ini ada 31/4. Bagaimana cara menggambar pecahannya? 31/4 itu mempunyai bilangan bulat 3. Jadi bulat berarti masih utuh, tidak terpecah-pecah. Kalau dalam bentuk lingkaran berarti kita butuh 3 lingkaran yang masih utuh. 1, 2, 3 ya, ini 3 lingkaran ini adalah sebagai bilangan bulat 3 ini. Kemudian 1/4 ini tentu adalah bagian 1/4 dari lingkaran itu ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah lingkaran kita bagi 4 bagian ya. Kemudian karena ini pembilangnya 1 maka adalah yang diarsir atau yang diambil adalah 1 bagian saja ya. Kita ambil yang kuning ini. Nah, yang kuning ini adalah nilainya 1/4. Kita taruh di sini. Nah, gambar ini menyatakan pecahan 31/4. Bagaimana kalau dalam bentuk gambar yang diarsir ya? Satu lingkaran ini kita arsir penuh ya. Kemudian ini satu lagi kita arsir juga. Nah, 3 lingkaran ini kita arsir penuh. Ini adalah sebagai bilangan bulat. Kemudian kita ambil satu lingkaran lagi, dibagi 4, tapi yang diarsir hanya 1 bagian. Nah, ini yang menyatakan nilai pecahan 31/4. Dalam bentuk persegi panjang sama ya. Ini ada 3 bagian yang masih utuh. Kemudian kita buat 1 bagian lagi, kemudian dibagi 4 bagian yang diarsir karena pembilangnya 1 ini 1. Nah, inilah yang menyatakan 1/4. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.